Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama bersyukur ya, bisa merayakan masuknya Injil ke tanah Papua yang ke-169 tahun. Kita juga bersyukur bersama-sama karena kita bisa memaknai, menghayati tentang Injil yang sudah dibawa ke tanah Papua. Dan karena itu Bapak Ibu, sepatutnya dalam perayaan Injil masuk ke tanah Papua ini kita memang harus patut bersemangat. Karena Injil itu adalah kekuatan. Injil itu adalah penolong bagi kita. Injil itu adalah sesuatu yang membuat kita yang tadinya tidak mengenal peradaban yang baik, tetapi dengan Injil maka kita mengenal peradaban. Dan saya yakin Bapak Ibu hari ini semangat ya, karenanya saya lihat mau datang ke tempat ini ikhlas bersama-sama mensyukuri merayakan Injil masuk di tanah Papua dengan berbagai pakaian etnik. Saya rasa ini sesuatu yang positif. Ada yang menggunakan etnik Papua ya, dari Maluku dengan pakaian cele, batik. Saya juga bersyukur bisa menggunakan menggunakan topi ini belangkon, mencirikan orang Jawa, tetapi di satu sisi minimal menutupi botak saya, menambah keindahan untuk dipandang. Tapi Bapak Ibu, yang paling patut kita syukuri adalah kita ingin menghayati, memaknai bagaimana pengaruh Injil itu harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sinode GPI Papua mencanangkan tema dalam perayaan Injil masuk di tanah Papua ini adalah berani memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu, saya pikir keberanian untuk menyatakan Injil Kristus adalah merupakan suatu keharusan bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti diungkapkan tadi, ketika Otto dan Geisler masuk ke tanah Papua, peradaban baru, masa depan baru untuk Papua terbuka. Dan karena itu, kalau kita juga melanjutkan pemberitaan itu, maka bukan tidak mungkin peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih mulia akan lebih memajukan tanah Papua. Nah, karenanya saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa sebetulnya perayaan Injil masuk di tanah Papua bukan hanya seremonial, bukan hanya formal, tetapi sebuah pemaknaan, sebuah penghayatan yang ingin mengingatkan, ingin menegaskan kepada kita yang ada di sini, orang-orang Kristen zaman ini, orang-orang Kristen yang hidup di tanah Papua, diingatkan kalau kita tidak memberitakan Injil, maka yang terjadi adalah bukan peradaban baru. Bukan peradaban baru yang lebih maju seperti yang dibawa oleh Otto dan Geisler. Tetapi bukan tidak mungkin kalau Injil tidak diteruskan, maka kehidupan yang ideal sebagai pengikut Kristus akan menjadi kebalikannya. Dan saya pikir Bapak Ibu, Injil itu penting. Karenanya Otto dan Geisler mau jauh-jauh datang dari Jerman, dari Belanda, datang ke tanah Papua. Demikian juga para penginjil yang datang ke Maluku, Joseph Kam. Mereka membawa Injil karena mereka paham, mereka sadar Injil adalah peradaban baru, Injil adalah kekuatan, Injil adalah penolong, Injil adalah sesuatu yang dapat membawa kehidupan menjadi lebih baik lagi. Saya melihat dalam catatan sejarah
sejarah gereja di Papua yang ditulis oleh Kama. Di sana dikatakan ketika Injil belum masuk di tanah Papua, perang antar suku Hongi menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di tanah ini. Bukan saja di tanah ini, tetapi banyak di tempat-tempat lain ketika Injil belum masuk, peradaban lama, peradaban yang tidak manusiawi menjadi sesuatu yang dominan. Dan itu nampak dalam kehidupan kalau kita lihat dalam catatan-catatan sejarah gereja. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa perayaan masuknya Injil ke tanah Papua adalah bukan sesuatu yang sifatnya formalitas. Bukan hanya seremonial, tetapi sebuah pengingatan agar kita juga terus menghidupkan minat untuk memberitakan Injil Kristus. Apalagi moto GPI Papua kan, kami memberitakan Kristus yang tersalib, memberitakan, mengabarkan. Nah Bapak Ibu, saya ingat dengan sebuah lagu tentang pekabaran Injil yang sering dinyanyikan oleh orang-orang di Pegunungan Tengah. Kebetulan cukup lama saya tugas di Wamena. Di sana dikatakan saat Injilnya masuk, maka kehidupan yang gelap berganti kehidupan yang terang. Itu artinya apa? Bahwa Injil sebagaimana menjadi moto GPI Papua, Injil dapat membawa kehidupan yang lebih terang. Dan karenanya sekali lagi kita diingatkan untuk memberitakan pekabaran Injil. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita harus memberitakan Injil? Tadi sudah terjawab. Karena Injil adalah kekuatan, Injil adalah penolong, Injil adalah petunjuk. Injil artinya evangelion, kabar baik. Injil artinya bahwa sesuatu yang tidak baik diganti menjadi kabar yang baik. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa pekabaran Injil adalah sesuatu yang penting. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita memberitakan Injil? Ini pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita memberitakan Injil? Jujur ini harus kita jawab dengan tuntas, karena kadang-kadang orang agak sedikit salah dalam mewujudkan, mengimplementasikan bagaimana kita mewartakan Injil. Injil tadi dikatakan evangelion, artinya kabar baik. Kalau seandainya Otto dan Geisler pergi ke tanah Papua, Joseph Kam pergi ke Maluku, Nommensen pergi ke tanah Sumatera, para pekabar Injil itu jauh-jauh menyeberangi lautan, meninggalkan negaranya, mengabarkan Injil. Ya memang karena mereka terpanggil. Tetapi kadang-kadang kita juga terkonsep kalau demikian, pekabaran Injil itu artinya bahwa kita harus pergi jauh. Saya pikir betul, ketika kita mewartakan Injil kita harus bergerak dari tempat kita, dari tempat yang nyaman kita masuk ke sebuah tempat. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mengingat juga bahwa pekabaran Injil harus dilakukan bukan saja di tempat yang jauh, tetapi juga di sekitar kita. Ya, ini merupakan sebuah kenyataan yang penting. Sebab di antara kita lupa mengabarkan sesuatu yang baik kepada orang yang jauh, tetapi orang-orang yang dekat di sekitar kita tidak pernah merasakannya. Injil atau kabar baik itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya verbalitas, tetapi kabar baik yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Kristus adalah menyatakan kehidupan yang baik, perilaku yang baik, yang berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karenanya kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, katakanlah hari ini kita tidak pergi seperti Otto dan Geisler menyeberangi lautan. Kita tidak pergi jauh seperti Joseph Kam meninggalkan negaranya, seperti Nommensen pergi jauh
meninggalkan keluarga, orang tua. Katakanlah kita tidak melakukan perjalanan jauh. Tetapi kalau kita sudah menyatakan tanda-tanda kebaikan, hidup kita, perilaku kita sudah mengabarkan surat yang hidup, kata Rasul Paulus, maka sebetulnya kita sudah menyatakan Injil yang sesungguhnya. Paulus sendiri kan pernah berkata bahwa sebetulnya untuk mengabarkan Injil itu yang paling utama, yang paling penting adalah bahwa kita adalah surat yang hidup. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Memberitakan Injil artinya kita harus menjadi surat yang hidup. Surat yang bisa dilihat lewat tingkah laku kita, kata-kata kita. Ini yang penting. Karena banyak orang mengkonsepkan mengabarkan Injil adalah pagi, siang, sore, bawa Injil, lalu kita memberitakan setiap ayat kita baca, tetapi percuma kalau kehidupan kita yang dibaca oleh orang lain tidak terbaca sebagai Injil, maka itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Jadi konsep pengabaran Injil sebetulnya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan yang konkret, ya berlakulah baik. Saya pernah membaca buku cerita yang ditulis oleh pendeta, kalau tidak salah namanya, Pendeta Andar Lumban Tobing. Dia seorang pendeta cukup besar, mantan Eporus GKPI yang berkantor di Sumatera Utara. Dalam catatan cerita tersebut, Andar Lumban Tobing mengangkat seorang perempuan yang bernama Sophie. Mohon maaf kalau kebetulan ada ibu-ibu yang bernama Sophie. Sophie ini adalah seorang pencuci pakaian. Sophie ini orang miskin. Setiap hari, setiap pagi dia mencuci pakaian orang-orang di sekitarnya dari pagi sampai dengan sore. Upahnya tidak begitu banyak. Sophie mencuci dengan begitu jujur. Dia mengerjakan sesuatu dengan penuh sukacita. Dan yang menarik adalah sebagian daripada uang upah mencuci yang ia peroleh yang sangat kecil itu dia sisihkan untuk pekabaran Injil di Afrika Selatan. Andar Lumban Tobing mengatakan di sana, karena contoh konkret dari Sophie ini yang bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh dedikasi, menyisihkan uangnya yang sangat sedikit itu untuk pekabaran Injil, maka menggerakkan orang-orang di Jerman untuk membantu Sophie mewujudkan pekabaran Injil di Afrika Selatan. Dan karenanya konon di Afrika Selatan ada nama gereja yang menggunakan nama Sophie. Nama seorang pencuci pakaian. Dia tidak pernah berkata-kata panjang lebar menyatakan Injil, menyatakan teori tentang kebenaran. Tetapi Sophie bekerja jujur. Sophie hanya menyisihkan sedikit daripada apa yang dia miliki. Tetapi ketika dia memberikan yang terbaik, yaitu memberikan hati nuraninya, maka muncul gereja yang sangat jauh. Dia tinggal di Jerman, sementara ada gereja yang muncul di Afrika Selatan. Karena itu Bapak Ibu, ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Sudahkah kita juga mengabarkan Injil dengan kehidupan yang konkret? Jangan-jangan kita selalu mengatakan Yesus itu juru selamat kepada orang lain. Yesus menembus dosa kita. Yesus itu maha baik. Yesus itu maha kasih. Tetapi kehidupan kita tidak pernah penuh dengan kasih. Yesus itu maha pengampun, tetapi kita tidak pernah mengampuni. Yesus itu maha murah, tetapi kita sekakar. Jangankan untuk gereja, jangankan untuk orang miskin, kita tabung materi itu untuk sesuatu yang demi kepentingan kita sendiri. Karenanya Bapak Ibu, kita sama-sama konsepkan bahwa pekabaran Injil membawa kabar baik adalah bukan saja berkata-kata secara verbal, bukan saja teori, tetapi juga yang lebih penting adalah melakukan kebaikan itu dalam kehidupan yang nyata.
dalam kehidupan yang konkret. Dan ini dilakukan oleh Paulus. Karena itu kalau kita baca baik-baik dalam bacaan kita pada hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 sampai dengan 23 ayat yang ke-11, ada dua kata penting di situ yang kita lihat. Yang tadi yang dibacakan dalam nats pembimbing, sampai kepada hari ini aku tetap hidup sesuai hati nurani. Dan Paulus mengatakan ketika dia dalam kondisi yang sangat terjepit, maka Paulus pun diingatkan bahwa dia perlu untuk tetap kuat dalam hati yang teguh. Artinya Bapak Ibu apa itu? Modal pekabaran Injil adalah kemurnian hati. Itu yang penting. Ketika kita memiliki kemurnian hati, ketika kita kuat hati kita, maka segala tantangan yang dihadapi akan berani untuk kita hadapi. Tema kita kan berkata demikian, berani tetapi ada resiko ketika kita mengabarkan kabar Injil. Banyak orang tidak tahan dan tidak bisa melakukan pekabaran Injil karena tadi kita belum membentuk hati nurani kita secara tulus untuk memberitakan kabar Injil. Itu artinya apa? Bahwa kita sering berkata tentang Injil, tetapi kita sendiri belum menginjili diri kita sendiri. Ini penting. Bagaimana mungkin kita memberitakan Injil, kita sendiri belum menginjili diri kita sendiri? Karenanya yang paling utama Bapak Ibu adalah memang kita harus menajamkan hati. Harus berani juga menginjili diri. Harus berani introspeksi. Tadi dalam pengakuan dosa dikatakan demikian. Kita harus introspeksi. Apakah kita sudah berani untuk menginjili diri sendiri? Apakah kita sudah menjadikan hidup kita ini sebagai surat yang hidup? Atau kita hanya asik bermain-main tentang Injil, tentang Kristus, hanya dalam konsep dan kata-kata, tetapi kehidupan kita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap orang-orang di sekitar kita. Begitu ya, kadang-kadang ya kita sering mengatakan Injil, kasih sayang, tetapi dengan persekutuan enggak punya kasih sayang. Cuman gara-gara tutup Tupperware aja ya. Saya suka lihat ada orang berkelahi bahkan sampai di gereja. Saya pernah baca di status Facebook ya, gara-gara kehilangan tutup panci itu ya, orang Kristen itu ya. Aneh kita nih. Karenanya ditegaskan sebetulnya kabar baik itu menyatakan kabar yang baik. Kabar yang baik itu bukan hanya kata-kata tetapi kelakuan. Dan kelakuan itu harus dimulai dengan apa? Mengkoreksi diri sendiri, lalu menginjili orang-orang di sekitar kita yang dekat. Ini dilakukan oleh Paulus. Karena itu kalau kita baca teks kita pada hari ini, Paulus bukan tidak diterima oleh orang lain, tetapi tidak diterima oleh orang di sekitarnya. Karena jujur ya, kalau kita menyatakan yang baik, pasti cenderung orang tidak menerimanya. Kalau kita hidup kudus, orang akan bilang, aduh, hidupnya sok kudis. Padahal kita menyatakan kekudusan. Tapi itulah resiko. Resiko untuk menyatakan kebenaran Allah adalah akan mendapatkan hambatan sama seperti yang dialami oleh Paulus. Ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia memiliki hati nurani yang murni dan hati nurani yang kuat, Paulus bisa berani menghadapi tantangan itu. Kenapa kita harus memiliki hati nurani yang murni dan kuat? Karena dengan hati nurani yang murni dan kuat, pertama, kita akan tetap berfokus. Yang kita nyatakan adalah tentang Kristus, bukan tentang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hati nurani yang murni dan dengan hati yang kuat, maka kita akan tahan menghadapi berbagai resiko ketika kita menyatakan kebenaran. Coba lihat dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika di hadapan mahkamah agama dikatakan tidak ada salah pada Paulus. Tidak ada salahnya. Tetapi ketika dia memiliki hati nurani yang murni dan hati yang kuat, maka ketika Paulus ditampar,
ketika dia disesah, ketika dia difitnah, dia menggunakan nuraninya, dan nuraninya mendorong akalnya untuk berpikir secara strategis. Coba lihat dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika Paulus dituduh oleh orang Farisi dan Saduki, ya Paulus menggunakan strategi yang jitu. Dia bilang, aku ini orang Farisi. Bagaimana mungkin aku akan menghujat Allah? Aku sedang memberitakan tentang kebangkitan orang mati dan tentang malaikat Tuhan. Karenanya apa yang terjadi? Strategi Paulus yang didorong oleh hati nurani yang murni dan kuat menimbulkan daya pikirnya juga menjadi murni dan kuat. Sehingga Paulus menjawab tantangan dan tekanan itu, yang pada akhirnya menyelamatkan Paulus dari tekanan dan siksaan yang dihadapinya. Jadi Bapak Ibu, kita juga perlu ya berpikir bukan saja dengan otak kita, tetapi juga kita berpikir dengan hati nurani. Hati nurani yang murni dan hati nurani yang kuat. Apalagi saat ini toh menjelang pemilu tanggal 14 Februari ya 2024. Kalau kita lihat di media sosial, selalu ada kata-kata yang memprovokasi kita agar kita tidak suka pada orang-orang yang telah ditetapkan oleh negara sebagai calon presiden atau calon legislatif. Sehingga kalau kita lihat yang terjadi di media sosial adalah bukan perang tentang kebaikan, tetapi perang tentang keburukan orang lain. Calon nomor 1 ini begini-begini, calon nomor 2 ini begini buruknya, nomor 3 ini begini buruknya. Yang dikabarkan adalah bukan tentang kabar baik, tetapi kabar buruk. Ironisnya, tidak sedikit di antara kita yang percaya, sehingga pemilu belum dilakukan, kita sudah perang antar tetangga, antar warga gereja. Ya kalau ini terus terpelihara, kasihan negara kita. Nah karenanya Bapak Ibu, sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya, maka ketika kita mencoba mengabarkan Injil dalam waktu yang dekat dengan pemilu ini, ya kita menggunakan hati nurani yang murni. Kita menggunakan hati nurani yang kuat yang didasarkan oleh Injil Tuhan. Jangan mau terprovokasi ya Bapak Ibu. Kita boleh berbeda. Berbeda itu sesuatu yang lazim. Memang kita harus berbeda dalam setiap hal. Kita berbeda dalam inspirasi politik. Kita berbeda dalam pilihan kita. Tetapi kita tidak boleh berbeda karena kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita disatukan oleh Kristus yang menyatakan kebaikan untuk kita sekalian. Karenanya Bapak Ibu, mungkin ini yang harus kita hayati ketika kita memasuki pemilu yang akan datang. Mari kita menyatakan kebaikan. Kita dukung semua calon-calon yang akan dipilih. Calon presiden, calon legislatif, calon apa lagi? DPD ya. Kita doakan, kita dukung mereka karena kelak mereka akan menjadi pemimpin kita. Kalau kita tidak dukung mereka dan kita mencari celah dan kejelekannya, hancurlah negara kita. Nah, karenanya itu yang patut kita lakukan Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mengabarkan Injil dalam kondisi yang konkret. Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, ketika kita berbeda, kita tidak boleh runtuh. Biarlah kita berbeda secara aspirasi politik, kita berbeda dalam pilihan, tetapi kita tidak berbeda karena kita menerima kasih sayang yang sama, janji yang sama dari Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu, tadi dikatakan ada resikonya ya dalam mengabarkan kabar Injil. Ya memang ada resikonya. Melakukan yang
baik itu pasti ada resikonya. Apapun yang kita kerjakan ada resikonya. Kalau tadi ya, mengabarkan Injil dengan membuktikan hidup kita ini bersih, takut akan Tuhan, tidak ikut dalam pola-pola kejahatan, orang akan bilang kita sok kudus. Itu tantangan. Tetapi tantangan itu merupakan cemeti, tantangan itu merupakan dorongan agar kita memperlakukan Injil dengan baik. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, pertanyaan yang paling penting juga adalah dari mana kita mulai mengabarkan kabar Injil. Ini pertanyaan harus kita jawab juga. Tadi dikatakan kadang-kadang kita berkonsep Injil itu harus kita kabarkan ke yang jauh. Itu betul, tidak salah. Otto Geisler melakukan pekabaran Injil meninggalkan negaranya. Joseph Kahn meninggalkan negaranya. Nommensen meninggalkan negaranya. Tetapi jangan lupa juga, kita injili orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama keluarga kita, anak-anak kita, istri dan suami kita. Kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu. Apalagi sekarang untuk anak-anak remaja kita ya. Banyak informasi-informasi yang membuat mereka tersesat. Kalau kita tidak mulai dengan melakukan pekabaran Injil di keluarga, bagaimana mungkin keluarga kita akan selamat? Karenanya Bapak Ibu, pertanyaan adalah, sudahkah kita sudah melakukan pekabaran Injil di keluarga kita? Ini pertanyaan penting. Jangan-jangan kita semangat injili orang yang berbeda agama, injili ini dan itu. Saudara-saudara, saya pikir yang paling penting adalah menginjili juga orang-orang yang terdekat di antara kita. Itu penting. Sebab tadi dikatakan Injil itu kabar baik. Kalau kita terus menyatakan kebaikan, kabar baik, memupuk kabar baik kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, maka bukan tidak mungkin negara kita pun akan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki motivasi untuk hidup yang baik. Saya pernah baca ada seorang psikolog ya, Laros namanya. Dia bilang katanya, kalau dalam sebuah komunitas itu dipenuhi oleh orang-orang baik, maka lihat, biasanya komunitas itu memiliki orang-orang yang hidup dalam keluarga yang baik. Artinya komunitas itu menjadi baik, kumpulan orang-orang itu menjadi baik karena orang-orang yang ada di komunitas itu telah terpupuk kebaikannya dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, kalau komunitas itu diisi oleh orang-orang yang berperangai tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita koreksi juga. Jangan-jangan kejahatan sosial yang terjadi itu bisa terjadi karena kita tidak membentuk keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dengan kabar baik yang semestinya mereka dengar. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya bagaimana kita mengabarkan Injil, tadi sudah kita jelaskan. Mengabarkan Injil artinya menyatakan diri dengan sikap hidup sebagai surat Kristus. Dari mana kita melakukannya? Maka yang paling tepat adalah memulai dari diri sendiri, dari kehidupan keluarga, dan kehidupan yang kuat dari keluarga ini dari diri sendiri akan membentuk perilaku kabar baik yang berlaku di dalam masyarakat. Saya membaca kisah Otto dan Geisler, khususnya sejarah tentang Otto. Ketika Otto itu mau mengabarkan Injil, dia sudah punya kerinduan itu semenjak dia remaja. Umur 12 tahun, Otto sudah punya kerinduan untuk mengabarkan kabar Injil. Sayangnya, ketika dia nyatakan kepada orang tuanya, saya ingin mengabarkan Injil, orang tuanya keberatan. Karena dia dengar akan masuk ke tanah Papua. Orang sudah menggambarkan di Eropa sana, jangankan Indonesia, Papua dulu dianggap sebagai daerah yang rawan. Tetapi Otto tidak pernah kalah semangat. Dia terus menginjili orang tuanya. Sehingga orang tuanya pada akhirnya mengizinkan Otto untuk
pergi ke tanah Papua. Artinya Bapak Ibu apa? Sebelum Otto melakukan pekabaran Injil ke Papua, dia melakukan pekabaran Injil di mana? Dalam keluarga. Karena keluarga adalah organisasi yang paling kecil. Keluarga menentukan masa depan bangsa. Dan karena itu, mari kita sama-sama mengabarkan Injil juga di tengah-tengah keluarga kita. Bentuknya ya konkret. Ya, tadi kan bukan hanya kata-kata. Berdoa bersama-sama di dalam keluarga itu juga kabar baik. Mengingatkan keluarga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, pergi ke gereja, itu juga kabar baik. Jangan kita hanya mengabarkan sesuatu yang terlampau jauh, tetapi kita melupakan yang ada di sekitar kita. Saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh Kama ya, ketika dia menceritakan tentang Otto dan Geisler. Dalam catatan sejarah Kama, dia mengatakan ketika tahun 1854 Otto dan Geisler tiba di Ternate, 8 bulan dia ada di Ternate sebelum pergi ke Papua. Otto dan Geisler ini pusing karena dia masuk di Ternate dan Tidore adalah sultan yang beragama Islam. Bagaimana dia bisa mengabarkan Injil ke tanah Papua? Karena waktu itu wilayah Papua masuk ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Dalam sejarah itu pernah ada usul. Begini saja Otto dan Geisler. Kau bikin surat keterangan bahwa kamu pergi ke Papua itu untuk melakukan penelitian tentang habitat kehidupan di Papua. Lalu Otto dan Geisler tidak mau dia. Dia terus berdoa. Pada akhirnya lembaga yang mengutus Otto dan Geisler itu menghubungi Sultan Ternate dan Tidore. Dia bilang, Otto dan Geisler ini akan melakukan penelitian ke Papua. Lalu Sultan Ternate dan Tidore dia tertawa. Saya tahu Otto dan Geisler adalah pendeta. Dia adalah penginjil. Saya akan dukung dia dengan memberikan rekomendasi pergi ke Papua. Dan saya akan menyurat kepada semua Karona ya, kepala suku di Manokwari untuk mendukung dia. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam pekabaran Injil kadang-kadang kita punya negative thinking terhadap orang lain. Tapi ternyata orang yang kita anggap negatif berpikiran baik. Dan saya pikir cerita tentang Sultan Ternate dan Tidore ini harus kita hidupi ya. Bahwa pekabaran Injil khususnya di Fak-Fak di tanah Papua ini dilakukan dengan kedamaian. Jadi jangan mau kita diprovokasi ya, antara kepercayaan satu dengan kepercayaan yang lain. Apalagi di Fak-Fak ini. 1 tungku 3 batu. Agama keluarga. Jadi kalau ada provokasi-provokasi dengan saya lihat sering di medsos itu ya. Perang terus pernyataan agama Kristen lebih hebat daripada agama gini. Agama ini lebih hebat daripada agama ini. Saya pikir itu sesuatu yang salah. Agama yang baik, agama yang sehat, seperti kata Paulus, seperti kata Kristus adalah menyatakan kabar baik lewat kelakuan yang membawa manfaat bagi orang lain. Itu tugas kita. Tugas mengabarkan Injil. Biar kita berbeda secara keyakinan, ya, tapi kalau kita menyatakan kebaikan pasti kita diterima. Karena saya pikir Bapak Ibu, pesan dari Otto dan Geisler, pesan juga dari bacaan kita pada hari ini, mari kita mengabarkan Injil dengan hati nurani. Bukan saja dengan kata-kata, tetapi yang paling penting dengan perbuatan. Bukan saja yang jauh, tetapi kita mulai dari yang dekat. Selamat memperingati dan menghayati masuknya Injil ke tanah Papua yang ke-169 tahun. Kita tetap menjadi pewarta kebaikan, menjaga kerukunan, menjaga NKRI, mendukung pemilu yang damai, menghayati dan menghargai setiap perbedaan. Tuhan memberkati. Amin.
Saya menjemput Bapak Ibu berdiri.